kecenderungan dari santri itu sendiri, dari kecenderungan dari wali-wali santri itu sendiri memasukkan anak-anaknya ke dayah itu sangat luar biasa. Ada ijazah lah, nggak ada masa depan lah. Itu dulu sekali itu. Kalau ada masalah dengan santri, berarti percayakan kepada kami. Hal yang sering terjadi miskomunikasi dengan wali itu apa penyebabnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur malah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjalani kehidupan kita dengan baik dan lancar. Salam dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana olehnya telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Kembali lagi bersama kami, yaitu Jabal Nur Podcast edisi yang kedua, dimanapun syabab-syabab pemirsa berada, apakah itu di rumah, di warung, ataupun di tempat lainnya. Nah, pada malam hari ini telah hadir bersama kita, yaitu narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Ustadz Mestar. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran dayah dalam membentengi generasi bangsa, Ustaz. Oh iya, Ustaz. InsyaAllah pada sesaat lagi kita akan bahas hal itu. Mungkin sebelum kita bahas kepada tema kita pada hari ini, Ustaz, kami ingin menyapa Ustaz dulu, Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya hari ini, Ustaz? Baik, sehat alhamdulillah. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas keluangan waktunya. Ustaz sudah berhadir ke tempat kami, yaitu Jabal Nur Podcast. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz bisa membuka wawasan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada tentang peran dayah. Sejauh mana sudah peran dayah dalam membentengi generasi bangsa kita, Ustaz. Nah, selanjutnya Ustaz, terima kasih juga Ustaz atas segala kesempatannya dan juga atas kehadirannya, Ustaz. Sebelumnya Ustaz, inilah Jabal Nur Podcast, Ustaz, yang mudah-mudahan ini sebagai wadah silaturahmi dan juga pengembangan ilmu kita, Ustaz. Ustaz, sebelum jauh kita bahas lebih tentang tema kita pada hari ini, kami meminta Ustaz untuk memperkenalkan diri Ustaz pada kami semua, Ustaz. Mungkin ada yang belum tahu tentang diri Ustaz. Ustaz. Iya, terima kasih banyak. Kembali saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama, Abu Pimpinan bersama keluarga dan kepada seluruh pengurus dayah Madinatul Diniyah Jabal Nur, dan yang sangat teristimewa sekali host dan co-hostnya yang sangat sangat luar biasa energik ya, energik sehingga bisa mengelola, memikirkan bagaimana caranya sehingga kita bisa ada ruang podcast di Jabal Nur ini. Alhamdulillah sekali ini sebagai media kita Jabal Nur untuk melangkah keluar sampai tanpa ada batasnya lewat udara yang tersedia. Baik, saya sebenarnya sudah kegeeran dari dulu ini. Saya pikir saya udah dikenal, rupanya belum dikenal juga. Harus memperkenalkan diri. Nama saya ini di bawah nih. Ini kan ada di Rentek Running tag ya. Running tagnya ada nama saya. Namun kalau siapa tahu yang mungkin belum keluar, saya sebutkan juga nama saya Mistaruddin.
saya biasa-biasa saja di sini, hanya sebagai yang beraktivitas yang dipercayakan untuk melihat-lihat santri kita di sini, sehingga agenda dayah yang sudah ditetapkan oleh pimpinan bisa berjalan seperti yang diinginkan. Demikian Ustaz, mungkin sekilas, kalau ada nanti penambahan kita lanjutkan lagi. Ya Ustaz, sedikit Ustaz. Sebelum kita masuk ke tema Ustaz, kami ingin tahu Ustaz, apakah dulu Ustaz pernah di pondok ataupun di dayah Ustaz? Alhamdulillah, saya sebenarnya ya anak dayah juga. Anak dayah Pondok Pesantren Salafiyah Murni, tidak seperti ini. Saya dalam menimba ilmu tidak berpengalaman di dayah terpadu atau dayah yang menerapkan kurikulum yang dipadukan dengan kurikulum formal pemerintah. Saya alumni dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Ya, setelah saya melaksanakan pendidikan setingkat lulus lanjutan pertama, langsung ke situ. Dari situ alhamdulillah saya bisa dapat berkontribusi secara pikiran maupun tenaga di sini. Nah, sampai saat sekarang ini. Baik Ustaz, untuk sekarang Ustaz, sejauh yang Ustaz lihat bagaimana sekarang perkembangan dayah-dayah yang ada di Aceh Ustaz. Dari masa Ustaz di dayah dulu, waktu masa pertama Ustaz mondok di dayah sampai dengan perkembangan dayah sekarang bagaimana Ustaz, khususnya di Aceh Ustaz? Sangat jauh berbeda. Sejauh yang bisa saya pahami, saya ambil satu kesimpulan, sangat jauh berbeda dulu dengan sekarang. Pandangan dari wali santri pun mungkin jauh berbeda. Kalau dulu itu mungkin ada kalimat-kalimat ngapain ke dayah? Iya. Di situ kan nggak dapat kalau bahasa kasarnya nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan. Nggak Ya? ada masa depan, itu sering itu kita dengar, nggak ada ijazah lah, nggak ada masa depan lah. Itu dulu sekali itu. Dulu masa saya masih katakanlah masih remaja, Ya. menjelang jadi pemuda seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita ada yang bertanya, ini sekolah di mana atau pendidikan di mana? Sekarang saya lagi di pesantren. Oh, dayah ya. Jadi ada kalimat yang kata yang disampaikan itu seperti ada satu merendahkan, atau nadanya seperti tidak menganggap apa-apa. Namun sekarang seperti kita lihat, kecenderungan dari santri itu sendiri, kecenderungan dari wali-wali santri itu sendiri memasukkan anak-anaknya ke dayah itu sangat luar biasa. Ini indikasinya bisa kita lihat bahwa di mana saja ada dayah yang launching, katakanlah ada peresmian, itu langsung bisa berkembang, langsung banyak murid-muridnya. Seperti di Kecamatan Dewantara saja, bahkan bukan di Kecamatan Dewantara, katakanlah di Gampung ini saja. Iya. Di Gampung ini kan bukan hanya ini dayah Iya. yang ada di sini. Di Glimadat ada lagi. Iya. Dan di situ itu relatif muda dayah Glimadat. Kalau dibandingkan dengan dayah Jabal Nur, mungkin jauh tahun beda, jauh lama. Namun kita lihat perkembangan sekarang sudah membludak, malah abui pimpinan di sana sudah kewalahan untuk mengadakan prasarana untuk tempat tinggal. Jadi demikian sekilas dulu yang bisa disampaikan, mungkin nanti bisa disampaikan lagi. Ya Ustaz. Silakan. Ustaz dulu tahun berapa Ustaz masuk dayah pertama?
mungkin kalau saya sampaikan saya masuk ke Dayah ini, hostnya ini masih belum ada mungkin. Ya, apalagi co-host. Saya masuk Dayah pertama tahun 1991. Oh, masih jauh sekali kami Ustaz. Masih. Nah, itu nampak dari wajah memang kan saya sudah ada kerut-kerutannya. Kalian kan masih Masih. masih di sini kan masih muda-muda. Ya, tahun 91. Itu pengalaman pertama saya di Palu Gading. Waktu itu Palu Gading masih belum seperti sekarang, tapi lumayan sudah ramai, sekitar ya ratusan, sekitar 300-400-an santri sudah ada waktu itu. Namun sarana prasarana belum belum apa namanya, ya namanya juga masih tahun ya Membangun. tahun-tahun membangun. Dan Palu Gading itu tahun 1991 itu masih relatif sangat muda. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, Darul Huda Palu Gading dalam generasi Abu Palu Gading itu tahun 1986 kalau nggak salah. Ya. Jadi baru berusia 5 tahunan, Ya. 4-5 tahunan. Jadi dilihat dari lamanya berdiri dan apa namanya sampai kepada saya masuk di situ sudah relatif banyak Ya. santrinya begitu. Berarti Ustaz ke Dayah Jabal Nur ini sekitar tahun berapa Ustaz? Saya persisnya tidak ingat kalau kemarin, namun itu 2000-an. Tahun 2000-an, ya? Kemarin sebenarnya ya 2000-an mau berapa ya, 2010 belum ya, sekitar itu tahunnya nggak ingat pasti. Namun ada hal yang apa namanya, saya apa namanya, merasakan masa-masa yang seperti santri-santri sekarang rasakan juga ada. Artinya begini, di masa-masa di Dayah itu ada masa-masa yang membuat kita ingin keluar. Ya. Ada bisikan-bisikan, itu pasti itu. Saya akan yang lain ya, mungkin yang lain Ya. nggak ikut. Ya. Saya makanya dari 91 itu ada masa itu saya yang tidak di Dayah. Ya. Artinya ada masa-masa saya dalam pencarian satu rasa penasarannya. Jangan-jangan di sini enak. Ya. Maka saya ke situ. Ternyata di sana nggak enak. Jangan-jangan di sana enak. Saya ke situ lagi. Jadi jangan itu ada beberapa kali sampai berbilang tahun itu saya nggak di Dayah. Ya. Baru generasi kali kedua saya balik lagi ke Dayah. Nah, setelah menemukan jawaban. Setelah menemukan jawaban. Namun ada dua hal penting yang menurut saya simpulkan di situ. Yang pertama, masa-masa itu masa-masa yang terbuang dari umur saya. Itu yang pertama. Tapi dari sisi yang lain, itu masa-masa pencarian di mana kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kalau kita tidak berada di dalam di dalam satu suasana yang jiwa kita di situ, maka kita tidak mendapatkan ketentraman jiwa. Itu mungkin Ustaz. Ustaz, kami mau tanya Ustaz tentang ini Ustaz. Apakah Ustaz pernah merasa rugi tinggal di Dayah Ustaz? Itu dari sisi mana kita melihat? Siapa kita sebenarnya? Kalau yang kita cari itu ada di Dayah, saya pikir itu bukan merupakan satu kerugian, tapi merupakan satu keuntungan. Jiwa kita kemana? Namun kalau jiwa kita tidak di Dayah, artinya potensi kita tidak di situ. Dari tahun 1, 2, 3 sampai berbilang tahun, mungkin sampai belasan tahun, jiwa kita tidak di situ. Misalnya kita jiwanya dagang, Ya. tinggal di Dayah. Ya.
dan di daerah pun kita tidak maksimal. Artinya kalau seperti itu kejadian, saya bukan bilang itu merugikan, namun andai beliau ini berusaha sendiri dengan keinginannya, mungkin sudah menghasilkan yang banyak dan bisa membantu daerah-daerah, Iya. membantu santri-santri yang lain, daripada kita tidak berbuat apa-apa di daerah itu. Jadi intinya saya tidak mau bilang rugi, namun kalau di situ kita masih bisa bermanfaat, kenapa enggak kita lanjutkan saja gitu. Saya pikir begitu, Ustaz. Ya Ustaz, sejauh yang Ustaz lihat Ustaz perkembangan di daerah Jabal Nur Ustaz, Ya. khususnya tentang santri Ustaz, apakah ada perbedaan antara di saat Ustaz masuk dulu dengan santri-santri yang sekarang? Jelas ya, jelas karena generasi pertama itu, kalau tak salah ingat saya masuk kemari bukan di generasi pertama. Namun setelah saya di sini generasi pertama itu masih ada, belum lulus. Oke, ya. Kalau tak salah ingat mungkin jumlahnya hanya 12 orang untuk pertama kali. Dan itu pun kadang-kadang ada di antaranya yang sudah berusia, memang masih berusia belajar, namun sudah agak-agak lebih itu. Namun secara menurut undang-undang pendidikan itu masih bisa untuk belajar di tingkat MTS atau tingkat MA. Nah, kalau dengan perbedaan usia yang seperti itu, mungkin santri seperti ada ketidaknyamanan antara santri yang mungkin usianya lebih muda dengan santri yang usianya lebih agak dewasa. Misalnya kalau sekarang itu masih ada santri yang di tingkat MTS, namun kita lihat dari usianya sudah sewajarnya dia kelas MA gitu. Nah, itu memang agak ada ketidaknyamanan di antara pribadi-pribadi masing-masing. Yang pertama. Dan yang kedua, tingkat kenakalan mungkin ya, tanda kutip, itu juga jauh beda. Iya. Kalau dulu Ustaz gimana Ustaz tingkat kenakalannya? Kalau dulu ya tingkat kenakalan anak-anak sama tingkat kenakalan yang sudah remaja menjelang pemuda kan keinginannya sudah beda. Iya. Kadang-kadang cabut lah. Kalau yang kanak-kanak ini kan mungkin ada keinginan cabut, tapi belum berani kan gitu. Saat itu juga untuk keamanan geografis daerah kita ini kan masih bisa akses keluar masuk itu masih bisa lewat mana saja. Gitu. Beda dengan sekarang. Jadi memang jauh beda masih. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sangat relatif terjamin dalam hal itu. Ya Ustaz. Untuk dari segi aturan Ustaz, misalnya tentang peraturan daerah dari sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang, apakah ada perbedaan atau persamaannya Ustaz? Kalau dari pengamatan saya, itu perbedaan dan persamaan itu seiring berjalannya waktu itu perlu penyempurnaan. Bukan kita katakan yang dulu itu tidak ada peraturan, ada, sudah bagus, malah peraturan-peraturan yang kita terapkan sekarang itu dasarnya dari peraturan pertama dulu. Cuma seiring dengan bertambahnya usia Jabal Nur dan bertambahnya jumlah santri di Jabal Nur, mungkin peraturan-peraturan itu perlu kita kembangkan dan kita sempurnakan. Nah, dari hal itu mungkin sedikit ada perbedaan dari pertama, namun perbedaan itu juga tumbuh dari modal yang sudah ada, bukan kita ciptakan. Nah, terusnya mungkin kalaupun ada yang kita ciptakan baru dalam 10 tahun belakangan, itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang keluar kan gitu. Paling di pendidikan,
tentang kelulusan, tentang kehadiran santri atau siswa di ruang belajar gitu. Itu Ustaz. Yang kalau tentang mengelola santri itu saya pikir hanya untuk penyempurnaan saja. Ya Ustaz. Sejauh ini Ustaz, ada nggak hal-hal yang memang kejadian-kejadian yang memang membuat sulit dalam mengatur santri? Ustaz? Kalau memang santri kita itu itu bisa dilihat berangkat dari keinginan yang pertama. Ya. Ini pengalaman, walaupun saya belum lama di bidang ini. Pengalaman saya bisa mengambil satu kesimpulan berdasarkan observasi, tidak penelitian lebih detail, Ya. hanya observasi saja. Ini berangkat dari keinginan siapa dia masuk wilayah. Ya. Ini awalnya, ini penting. Kalau dia memang keinginan dia sendiri, ini lebih mudah. Ya. Kalau keinginan orang tuanya, ini agak sedikit ada butuh perhatian lebih intens untuk orang-orang itu macam ini. Belum lagi latar belakang orang tua, mungkin keinginan orang tua mungkin juga beda-beda. Nah, ada yang kalau kita bisa kita ajak bekerja sama, itu mungkin lebih enak juga. Ya. Kadang-kadang kita bukan mengatakan ini sudah ada, mudah-mudahan tidak ada. Andai ada dari orang tua santri yang susah untuk kita ajak berbicara, artinya kita punya aturan, kita punya keinginan, beliau juga punya keinginan sendiri, yang keinginan kita dengan dia itu kontradiksi kan, saling bertolak belakang. Ini saya pikir agak susah juga. Cuma itu saya rasa aman-aman saja. Dalam hal komunikasi dengan wali mungkin Ustaz, mungkin ada, apakah di sana hal yang sering terjadi miskomunikasi dengan wali itu apa penyebabnya Ustaz? Apakah tidak tahu tentang aturan ataupun tidak menerima suatu aturan Ustaz? Ini banyak cara, banyak kejadian. Salah satunya seperti contoh yang sering kita ucapkan setiap pertemuan dengan wali santri. Yang pertama, bahwa anak bapak ibu itu anak kandung, kan gitu. Ya. Anak kita saat sudah tinggal di sini, anak kita. Kalau ada masalah dengan santri, berarti percayakan kepada kami. Itu poin dasar. Nah, kalau si santri ini tiba-tiba melapor ke ayahnya, ke orang tuanya, ada baiknya konfirmasi dulu dengan kami. Jangan dia belum ngomong ke kita, udah ngomong duluan ke anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, si santri ini kadang-kadang, kalau yang pertama itu masih tahun-tahun pertama, kadang-kadang masih belum betah. Jadi siapapun yang dia jumpai itu minta pinjam HP. Ya. Pinjam HP. Dan orang tua santri sebagai tamu yang mungkin bukan orang tuanya, itu memberikan HP-nya. Mungkin niatnya baik, saya menolong dia, mau komunikasi dengan orang tuanya. Namun aksesnya ini di sini luar biasa bermasalah. Artinya dia ngomong apa saja yang masalahnya dia belum ngomong ke kita. Nah, dari sini mungkin kalau orang tuanya bisa mensikapi dengan, artinya konfirmasi dulu dengan kita, mungkin tidak masalah. Ya. Namun yang kita takutkan dari hasil komunikasi dengan dua pihak, antara anaknya dengan orang tua, dan orang tua langsung mengambil sikap, apalagi mengambil tindakan, ya mungkin ini yang agak membuat sedikit kerepotan. Ya, ini masalah-masalah yang sudah kami rasakan di pengasuhan Daya. Di samping banyak juga masalah-masalah yang lain. Ya Ustaz. Nah Ustaz, kita jangan banyak sekali bahas masalah Ustaz. Karena kurang asik kan.
bahas masalah selalu Ustaz. Ini Ustaz, sejauh yang Ustaz lihat mungkin Ustaz karena sudah berpengalaman mungkin dalam mengajar Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz karakter, apakah ada perbedaan karakter siswa yang mondok dengan yang tidak mondok Ustaz? Ini apa ya? Saya mau bilang mulai dari mana ya? Ada memang perbedaan. Bahkan perbedaan itu yang saya lihat bukan saja berbeda mondok dengan tidak mondok. Ya. Dia melihat ustadznya. Hmm. Dia melihat ustadznya. Atau kadang-kadang dia di posisi di mana sekarang? Saya di santri Jabal Nur. Pada saat dia belajar salafiyah malam seperti ini, penghormatan kepada gurunya beda. Ya. Dan si A, si orang yang sama juga, pada saat dia belajar madrasah dengan guru madrasah, ini sudah pandangannya juga beda. Ya. Ini saya juga mengajar di sini dulu, mengajar salafi dan mengajar madrasah. Saya melihat dan merasakan itu ada. Namun kalau ya masih juga karena saya pernah di daerah salafi, di daerah salafi itu jauh beda lagi. Salafi murni itu penghormatan kepada gurunya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya seperti apa ya, karena saya pernah menjadi murid, jangankan bagaimana kalau jumpa dengan guru-guru yang guru kaliber tinggi itu nggak berani jalan beriringan, nggak berani bersisian yang relatif dekat. Misalnya, dia ada tunggu itu cari jalan yang lain. Ada ya tempat-tempat yang biasa digunakan oleh guru-guru untuk ngobrol-ngobrol dulu di situ. Kalau santri itu nggak berani di situ, belum waktunya. Jadi tidak ada guru di situ, santri tidak akan berani. Beda dengan yang di daerah kita ini. Mohon maaf, beda dengan penghormatan yang dilakukan, yang diberikan oleh santri-santri yang di madrasah dan di santri-santri yang seperti kita. Kadang-kadang kita larang pun sedikit sebentar aja silap kita udah lagi Ustaz. Namun ya seperti itu, mau bilang apa kan? Itu apa namanya? Bagaimana kita memandang orang yang kita hadapi. Ya Ustaz. Sejauh sekarang ini Ustaz, menurut pengamatan Ustaz, apakah daerah ini berpengaruh terhadap karakter seorang siswa ataupun guru, siswa ataupun santri Ustaz? Itu pasti. Daya, sebutan daya itu sebutan lama, sebutan masa awal-awal sebelum kemerdekaan itu kan di Aceh ada daya. Sebenarnya daya itu berangkat dari kalimat zawiyah. Zawiyah di pojok-pojok tempat-tempat belajar, jadi banyak-banyak guru di pojok ini guru pojok, jadi itu ada pembelajaran pengajian disebut dengan zawiyah. Masuklah ke Aceh karena mungkin entah orang Aceh lidahnya keras atau apa, jadilah daya. Gitu kan? Kalau pertanyaannya apakah ini membentuk karakter, itu pasti. Karena di Aceh khususnya, setahu saya itu lembaga pendidikan pertama itu daya. Sehingga sampai baru ada madrasah itu di setiap kampung. Di setiap kampung ada satu kampung ada madrasah, satu kampung ada madrasah. Itu penggunaannya digunakan untuk tempat-tempat musyawarah. Mungkin Ustaz, kalau bicara masalah daya, banyak di Aceh khususnya Ustaz. Mungkin yang sudah Ustaz sebutkan tadi ada daya
tradisional, yaitu daya Salafiyah, daya Salafi. Habis itu ada juga daya perpaduan antara Salafi dan kurikulum madrasah terpadu seperti kita, Ustaz. Mungkin banyak perbedaan-perbedaan di sini, Ustaz. Mungkin dari segi menjaga generasi Aceh khususnya, Ustaz, lebih cocoknya kalau menurut Ustaz sekarang ini lebih cocok ke mana? Santri ataupun masyarakat ingin memasukkan anaknya ini lebih ke daya hafal, Ustaz?